Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizawati SPD. Saya adalah guru matematika SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Pada hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya pada siang ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada siang ini, silakan dipimpin doanya dulu ketua kelas. Siap, siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih ketua kelas. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita pada hari ini lancar sampai selesai hendaknya, dan ilmu yang Ibu berikan bisa dengan mudah kalian pahami. Amin. Baiklah, Ibu akan mencek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ananda Juan, Hadir, Bu. Dea Julfitriani, Fadria Putri, Usmanda Rindayani, Ilma Fitri, Marceli Widya, Melga Francisca, Nazwa Anjuna, Nisa Urba. Oke, hadir semua hari ini ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan aritmatika. Hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Namun untuk mengukur kemampuan kalian tentang barisan aritmatika, Ibu akan memberikan pretest tentang barisan aritmatika melalui Google Formulir. Silakan disiapkan HP-nya. Ibu kirimkan linknya ke grup ya. Silakan dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak ada yang mencontoh. Kalau sudah dapat jawabannya, langsung dikirim ke melalui link tersebut. Tinggal 3 menit lagi. Sudah ada yang mengirim jawaban. Oke, waktunya habis. Silakan. Sudah siap semua? Coba Ibu cek. Oke, sudah masuk semua ya. Gimana? Bisa menjawab soal? Nampak jawabannya di situ di HP kalian? Ada yang dapat 100? Barisan aritmatika 2, 6, 10. Yang ditanya suku ke 15. Berapa suku pertamanya itu, Najwa? 2, Bu. 2. Kemudian bedanya berapa? 4. Dari mana datang 4 itu? Pengurangan suku kedua dengan suku pertama. Pengurangan suku kedua dengan suku pertama. Nah, kan bisa tuh. 6 dikurang 2 dapat 4. Jadi suku pertamanya 2, bedanya 4. Nah, ditanya suku ke 15. Suku ke 15 apa rumusnya? A ditambah 14B. A nya kita ganti dengan 2. Kemudian B
kali 4. Nah, 14 kali 4 56 ditambah 2 dapat 58. Ya, Najwa? Oke, dari nomor berapa salah tadi? Nomor 1. Nomor 1 juga, berarti jawabannya 58. Kemudian kalau yang nomor 2 itu diketahui barisan aritmatika, suku ketiganya 10, suku ketujuhnya 22. Bagaimana cara mencari bedanya? Dieliminasi. Ya, masih Juan, masalah nomor 2 tadi dieliminasi sehingga dapat bedanya 3. Nah, berarti sebagian sudah banyak yang paham tentang barisan aritmatika. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, masih lanjutan dari ini, yaitu tentang deret aritmatika. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian supaya bersemangat dalam belajar. Silakan nanti kalian menonton video ini ya. Kalian tidak mudah berputus asa. Jangan takut mencoba. Gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Karena aku yakin, kalian juga yakin, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian diharapkan yang pertama mampu menghitung jumlah n suku pertama dari deret aritmatika dengan tepat dan benar. Kemudian kedua, kalian mampu menemukan rumus jumlah n suku pertama dari deret aritmatika. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika dengan teliti dan benar. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah masalah. Coba diperhatikan, dibaca, dicermati masalah yang di depan. Coba Nisa baca masalahnya. Jika untuk membuat sebuah anak tangga dibutuhkan 20 buah batu bata, berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membuat 70 anak tangga? Jadi nampak gambar tangganya. Tangganya terbuat dari Batu bata. Tangga pertama, tangga kedua. Tangga kedua itu jumlahnya 2 kali tangga pertama. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan konsep deret aritmatika. Nah, apa itu deret aritmatika? Akan Ibu jelaskan melalui video pembelajaran berikut ini. Silakan kalian simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Bunda. Video kali ini kita akan membahas tentang materi deret aritmatika. Baik, deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Barisan aritmatika biasanya dilambangkan dengan 1, 2, 3, sampai N.
Atau U1-nya kita ganti dengan A, U2 kita ganti dengan A ditambah B, U3 diganti dengan A ditambah 2B, kemudian sampai UN. Sebelum UN ini kita tulis UN dikurang B. Misalnya tadi dari U1 ke U2 itu ditambah sebesar B, dari U2 ke U3 itu ditambah sebesar 2B, berarti dari sebelum UN itu dikurang sebesar B. Kita gunakan. Apabila yang diketahui itu suku pertama dan UN, berarti kita pakai rumus yang pertama. Kemudian apabila yang diketahui itu suku pertama dan beda, kita pakai rumus yang kedua. Kemudian untuk mencari rumus suku PN, selain dengan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, kita juga bisa menggunakan rumus SN, yaitu UN sama dengan SN dikurang SN kurang 1. Berarti rumus yang kita gunakan SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga S15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 kali negatif 6 tambah 14 kali negatif 2. 15 per 2 ditulis saja dulu karena kalau dibagi nanti hasilnya tidak bulat. Kemudian selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12. 14 kali negatif 2 sama dengan negatif 28. Negatif 12 kurang 28 dapat negatif 40. 15 per 2 kali negatif 40 sama dengan negatif 300. Jadi jumlah 15 suku pertama adalah negatif 300. Itu sekilas tentang deret aritmatika. Ada dua rumusnya, rumus SN N per 2 kali A ditambah UN, atau N per 2 kali 2A tambah N per 1 kali B. Oke, jadi kuncinya untuk mencari deret aritmatika harus diketahui dulu suku pertama dan beda. Nah, untuk menjawab masalah yang tadi kita akan membahasnya di dalam kelompok diskusi. Ini masih kelompoknya sudah Ibu bagi. Sekarang silakan duduk ke kelompoknya. Sudah berkelompok ya? Silakan dibuka LKPD-nya. Sebelum kalian berdiskusi, kita bahas terlebih dahulu masalah yang tadi. Masalah yang di LKPD tadi kita bahas sama-sama dulu. Tadi jika untuk membuat sebuah anak tangga dibutuhkan 20 batu bata, berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membuat 70 anak tangga? Lihat pada LKPD kalian itu ini yang berbimbingnya edukasi. Misalkan tangga 1 U1 atau A sama dengan 20. Kemudian tangga keduanya itu 20 ditambah titik-titik. Berapa isi titik-titiknya itu? Tangga kedua 1 kali banyaknya dari, coba lihat tangganya itu. Nah, tangga kedua 2 kali dari tangga pertama kan, ya urutannya. Berarti dalam kurung itu isinya 1 kali 20. Berarti isinya 1. Nah, setelah sama dengan berapa? 40. Kemudian tangga ketiga 20. Nah, 20 ditambah dalam kurung isinya 2. Nah, silakan langsung isi di LKPD-nya. Nah, berapa isi titik-titik setelah sama dengan 60. Begitu seterusnya sehingga diperoleh deret U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah titik-titik-titik. Berarti 20 tambah 40. Langsung diisi. Terus 60 terus
lagi? 8. Nah, ditambah 20 ditambah 20 selalu kan? Nah, kemudian lanjut isi di bawahnya. Suku pertama berapa? 20. Kemudian selisih atau beda? 20 juga. Sehingga banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membuat 70 anak tangga, atau di sini S70 adalah, karena yang diketahui suku pertama dan beda, kita pakai rumus. Ini rumus yang keberapa ini? Yang kedua dari video tadi. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali. Coba langsung isi titik-titik itu. Berarti berapa di situ? 70 per 2. Kemudian 2 kali 20. Kemudian yang satu lagi 70 dikurang 1. 70 dikurang 1. Kemudian 70 dibagi 2 berapa? 35. 2 kali 20 40. Kemudian ini langsung ini 70 dikurang 1 berapa? 69 kali 20. Coba kalikan berapa? 69 kali 20 1380. Berarti ini tetap 35 ya. 35 terus 40 tambah 420. Berarti sudah bisa ya menggunakan rumus deret aritmatika. Nah, coba lihat di LKPD berikutnya. Ada di situ 4 soal. Karena kalian masing-masing 4 kelompok, supaya lebih cepat dalam menjawab, Ibu bagi ini untuk nomor 1 kelompok 1, kemudian nomor 2 kelompok 2, kelompok 3 yang nomor 3, kemudian kelompok 4 yang nomor 4. Ini soal-soal dalam bentuk masalah kontekstual. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kalau tidak paham tanya kepada Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti terakhirnya dikalikan dengan untungnya ya. Oke. Sudah habis waktunya, silakan dikirim ke grup. Oke. Sekarang saatnya presentasi dari hasil diskusi kalian masing-masing ke depan kelas. Kita mulai dari mana dulu? Kelompok 4, dari nomor 4 atau nomor 1 dulu? Nomor 1 dulu ya. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menyelesaikan masalah dari soal nomor 1. Soalnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rida. Kepada Rida disilahkan. Baiklah, soalnya adalah dalam sebuah keluarga terdapat 10 orang anak yang memiliki selisih umur yang sama antara anak pertama dan kedua, anak kedua dan ketiga, dan seterusnya, sehingga membentuk deret aritmatika jika usia anak ketiga
dan usia anak ke-7 adalah 24 tahun, berapa jumlah usia 5 anak pertama 10 tahun yang akan datang? Diketahui U3 atau usia anak ketiga sama dengan 56 dan U7 usia anak ke-7 sama dengan 24. Suku pertama atau A sama dengan 42 dan beda sama dengan min 3. Dan yang ditanya yaitu S5. Rumus yang kita gunakan yaitu Sn setengah kali N 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. N-nya yaitu 5. S5 sama dengan setengah kali 5 dalam kurung 2 dikali 42 ditambah 4 dikali min 3. Setengah kali 5 yaitu 5 per 2. 2 kali 42 yaitu 84. 4 dikali min 3 yaitu min 12. Maka 5 per 2 dikali 84 ditambah min 12. 84 ditambah min 12 yaitu 72. Maka 5 per 2 dikali 72. 72 dibagi 2 yaitu 36. Maka 5 dikali 36 mendapatkan hasil 180. Maka jumlah usia 5 anak pertama 10 tahun yang akan datang adalah hasil dari S5 180 ditambah 5 anak pertama yaitu 5 dikali 10. 180 ditambah 50 mendapatkan hasil 230. Itulah hasil dari penyelesaian masalah dari soal nomor 1. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau Kepada menanggapi. Nisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Nisa Ulbana Hafiza dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Dari mana datangnya 50? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Nisa. Pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya Sofi. Pada Sofi disilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nisa. Kan di soal yang ditanyakan yaitu jumlah usia 5 anak pertama 10 tahun yang akan datang. Jadi 5 dikali 10 dan mendapatkan hasil 50. Bagaimana saudari Nisa apa sudah mengerti tentang apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya? Baiklah, saya sudah dapat memahami penjelasan dari saudari Sofi. Sekian, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain masih ingin bertanya? Oke, sudah jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Dari jawaban kelompok 1. Sudah jelas kira-kira? Sudah. Itu datang 42 itu dari mana A-nya itu? Cara mencari suku pertama yaitu dengan cara substitusi suku ketiga atau suku ketujuh. Dan cara mencari beda yaitu dengan eliminasi suku 3 dan suku ketujuh. Oke, sudah paham kira-kira? Silakan kelompok 1. Itulah hasil diskusi kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimulai dari Jual. Soalnya yaitu, seorang penjual kue mula-mula menjual 50 biji kue dan mendapatkan keuntungan Rp800 per bijinya. Hari berikutnya, penjual kue tersebut menjual 60 kue, kemudian 70 kue, dan begitu seterusnya. Dengan jumlah kue yang dijualnya selalu bertambah dengan tetap tiap harinya. Jika diasumsikan bahwa seluruh kue selalu terjual habis setiap harinya, maka hitunglah jumlah keuntungan yang diperoleh penjual tersebut selama 7 hari menjual kue. diketahui suku pertama yaitu 50, beda sama dengan 10, dan banyak suku sama dengan 7. Harga satu biji kue sama dengan 800. Yang ditanya yaitu, hitunglah keuntungan yang diperoleh penjual tersebut selama 7 hari menjual kue. Penyelesaiannya yaitu untuk mencari keuntungan selama 7 hari kita harus mencari dulu S7-nya.
dengan menggunakan rumus SN sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dan dikali beda. Setengah dikali 7 dalam kurung 2 dikali 50 ditambah 7 dikurang 1 dikali 10. Setengah dikali 7 2 dikali 50 sama dengan 100 dan ditambah 60. Setengah dikali 7 dikali 160. Hasilnya yaitu 7 dikali 80 sama dengan 560. Jadi keuntungan selama 7 hari yaitu SN dikali harga 1 biji kue sama dengan 560 dikali 800, hasilnya yaitu 448.000. Nah, demikian dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Demikian dari kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan soal dari nomor 3 yang soalnya akan dibacakan oleh saudara Fajri. Pada Fajri dipersilakan. Soalnya itu, Sari adalah seorang pengrajin batik. Ia dapat menyelesaikan 20 helai kain batik pada bulan pertama. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Sari harus menyediakan 24 helai kain batik pada bulan kedua. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan lebih banyak dari bulan sebelumnya. Jika harga 1 helai kain batik adalah Rp45.000, maka berapa jumlah uang yang diterima Sari dari hasil penjualan kain batik selama 1 tahun? Baik, yang diketahui di sini yaitu U1 atau A atau suku pertama yaitu 20, U2 yaitu 24, dan beda yaitu 4. Yang ditanya yaitu berapa pendapatan Sari selama 1 tahun atau 12 bulan. Baiklah, untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama yaitu kita menentukan jumlah suku ke-12 dengan rumus SN setengah kali N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. S12 sama dengan setengah dikali 12 dikali 2 dikali 20 ditambah 12 dikurang 1 kali 4. S12 sama dengan 6 dikali 40 ditambah 11 dikali 4. S12 sama dengan 6 dikali 40 tambah 44. S12 sama dengan 6 dikali 84 mendapatkan 500. Maka pendapatan Sari selama 1 tahun yaitu S12 dikali 45.000, S12-nya 504 dikali 45.000. Maka hasilnya 22.640.000. Baiklah, itulah penyelesaian soal dari nomor 3. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada saudari Sofi dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Siti Sofina Nurasan. Saya berasal dari kelompok 1. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok penyaji. Kenapa beda U1 dan U2 yaitu 4? Caranya yaitu U1 diketahui 20, sedangkan U2 diketahui 24. Untuk mencari beda, kita harus mengurangkan U2 dengan U1. Maka mengurangkan 24 dengan 20, maka hasilnya adalah 4. Baik, sampai di sini hasil diskusi kami. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut yang terakhir, kelompok 4. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap permasalahan nomor 4 yang akan dibacakan oleh Sari. Suatu perusahaan minuman kaleng pada bulan Januari 2012 memproduksi 40.000 minuman kaleng. Setiap bulan perusahaan tersebut menaikkan produksinya secara tetap sebanyak 250 kaleng. Perusahaan memperoleh keuntungan Rp300 dari penjualan 1 botol minuman kaleng. Hitunglah keuntungan yang diperoleh perusahaan sampai akhir bulan Juni 2013.
Penyelesaiannya adalah di sini kita menggunakan rumus kedua, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 kali A ditambah N kurang 1 kali beda. N-nya adalah 18, maka dapat hasilnya 18 dibagi 2 yaitu 9. 2 dikali 40.000 hasilnya 80.000, ditambah 17 dikali 250 adalah 4.250. Ya. Demikian hasil presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Kenapa yang ditanya S18? Karena perusahaan memproduksi minuman kaleng dimulai pada bulan Januari 2012. Jadi dari Januari 2012 ke Desember 2012 adalah 12 bulan. Kemudian ditambah lagi dengan bulan Januari 2013 sampai bulan Juni 2013 yaitu 6 bulan. Jadi ditambah 12 ditambah 6 bulan jadi 18 bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai penampilan keempat kelompok. Sudah paham kira-kira penjelasannya yang tadi? Jadi kuncinya deret aritmatika itu yang harus diketahui suku pertama dan beda. Kalau belum ada salah satunya harus dicari terlebih dahulu sehingga bisa kalian menjawab soal-soal. Sudah paham kira-kira tentang deret? Oke, kalau sudah silakan pindah tempat duduknya dulu. Berarti sudah paham tentang deret aritmatika. Sudah selesai. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita yang hari ini? Coba. Melga, coba simpulkan. Apa kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu deret aritmatika memiliki dua rumus. Rumus yang pertama yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A dikurang UN dan ditambah UN. Atau rumus kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Kemudian yang deret aritmatika itu jumlah dari barisan aritmatika. Kemudian deret aritmatika ada dua rumusnya. Ada Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Yang kedua N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Oke. Kemudian dari awal tadi sampai sekarang pembelajaran kita, apa yang kalian rasakan? Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Terus apa lagi kira-kira? Bagus. Di mana bagusnya? Ada soal-soal cerita yang sebelum ini belum kami temui dari materi deret aritmatika. Oke, ada lagi kira-kira yang terasa? Mantap, Bu. Oh, mantap. Apa lagi tuh? Karena dengan berdiskusi seperti ini, kami termotivasi untuk semakin semangat untuk belajar. Untuk mengukur kemampuan kalian dari awal sampai akhir ini, Ibu akan mengadakan tes formatif masih menggunakan link Google Formulir. Siap-siap dengan HP-nya, akan dikerjakan. Kalau sudah siap, kirim langsung. Oke, waktunya habis. Sudah nampak nilainya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah? Bagaimana? Betul? Betul. Masing-masingnya coba dilihat. Ananda, Dea, Adria, itu ada nilainya sangat baik. Marceli, yang baik di sini Gusmanda, Ilma, terus ada Ayu, kemudian Wahyuni, yang baik sisanya sangat baik. Ini nilai spiritual, nilai dari berdoa dan kejujuran kalian tadi dalam menjawab soal. Kemudian sikap sosial. Nah, ini yang dapat nilai ada baik, ada sangat baik. Alhamdulillah. Dari nilai ini berarti dari hasil tes formatif ada 3 orang yang remedial. Yang remedial ini nanti setelah besok atau hari
melaksanakan remedial teaching. Kemudian yang sudah tuntas nanti akan Ibu kasih soal-soal pengayaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sudah paham tentang deret aritmatika? Oke, Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam